بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Nama Allah Al-Waliyu dan Al-Mawla, wa huma ismani takarrara wuruduhuma fil Qur'an Al-Karim. Dua nama Allah ini, Al-Wali dan Al-Mawla, banyak terdapat dalam Al-Quran berulang-ulang. Qala Allah Ta'ala, diantaranya Allah berfirman menyebutkan namanya adalah Wali atau Mawla. Amittakhadhu min dunihi awliya'a, apakah mereka mengangkat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala wali-wali atau Tuhan-Tuhan penolong mereka? Karena wali maknanya adalah penolong. Al-wali penolong, ya, pemelihara, penjaga. Amittakhadhu min dunihi awliya, apakah mereka mengangkat atau mengambil daripada Allah wali-wali, maksudnya Tuhan-Tuhan yang mereka harapkan pertolongannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Wallahu huwal waliyyu, padahal Allah lah dia al-wali. Dialah Allah penolong hambanya, penjaganya, pemeliharanya. Bahkan dialah wahwa yuhyil mautah, yang menghidupkan yang mati. Adapun Tuhan-Tuhan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan, mereka tak hak dianggap sebagai wali, penolong, karena mereka bahkan mati tak memiliki kemampuan membangkitkan apa-apa yang mati. Wa huwa yuhyil mauta, padahal dialah yang menghidupkan segala yang mati, yang mengadakan daripada tak ada, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah wali, Tuhan yang atas segala sesuatu maha berkuasa. Bukan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tak punya kekuasaan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang namanya Al-Wali, wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, dan dialah Tuhan yang telah menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka merasa putus asa. Mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa dipuja agar menurunkan hujan? Tak ada. Masyarakat kita dipenuhi dengan, ya, polusi asap. Berhari-hari mereka minta agar Allah turunkan hujan. Bifadlillah, dengan karunia turunlah hujan. Baik di negeri kita Batam ini, di Pekanbaru kabarnya juga telah turun hujan deras. Sebagian tempat belum, masih dipenuhi dengan asap karena ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan hujan? Tak ada. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka hampir-hampir berputus asa. Mampukah Tuhan-Tuhan berhala yang disembah mendatangkan hujan? Tak mampu. Ya. Wa yanshuru rahmatah, dan dialah yang menyebarkan rahmatnya di seluruh alam semesta jagat raya ini. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Mampukah Tuhan-Tuhan selainnya melakukan hal demikian? Tak mampu. Menyebarkan rahmatnya sehingga tak ada makhluk yang tak dapat rahmatnya. Semut dalam liangnya pun mendapatkan rahmatnya, mendapatkan makanannya, bantuannya. Allah berikan mereka, ya, ilham, insting untuk dapat mempertahankan diri mereka. Nampaknya kecil, tapi mereka merupakan makhluk yang dahsyat. Ada rajanya, ada prajurit-prajuritnya, ya. Mereka punya istana-istana, istana semut. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Itu makhluk yang kecil. Wa yanshuru rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyyu, dan dialah hakikatnya al-wali, Tuhan, ya, penolong hambanya, menjaga mereka, ya. Al-Hamid, yang maha terpuji dalam segala macam perbuatannya, dalam segala macam sifat-sifatnya.
Tak ada yang tercelah. Adakah Tuhan selain Dia yang mampu menurunkan hujan? Adakah Tuhan selain yang mampu menyebarkan rahmat? Tak ada. Bahkan semuanya bergantung dengan rahmatnya. Jalla fi'ula. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa kafa billahi waliyya. Cukuplah Allah sebagai wali kita, penolong kita. Wa kafa billahi nasir. Cukuplah Allah sebagai nasir, pembantu kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, wa atasimu billah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa atasimu bihablillah. Ya, berpegang kokohlah kalian dengan Allah. Huwa maulakum, sesungguhnya Dialah maula kalian. Tadi wali, sekarang maula. Semuanya terambil dari kata-kata waliya, yaliya. Waliyun wa maula. Ya, waliya, yali bisa bermakna menjaga, memelihara, menolong. Maka tadinya diambil kata-kata waliyun. Karena Dialah Allah penolong, penjaga. Maula, tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon penjagaan, pemeliharaan. Ya, itulah beda antara wali dan maula. Wali itu berfungsi isim fa'il. Dialah yang menolong, membantu, menyebarkan rahmat. Ya. Maula tempat orang minta tolong, tempat orang minta bantuan. Wa kafa billahi waliyya. Kata Allah, atasimu billah. Berpegang teguhlah kalian dengan Allah dalam segala kondisi kalian. Bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada makhluk. Yang semua makhluk ubun-ubunnya di tangan Allah. Kenapa dengan Allah? Karena huwa maulakum, Dia itu maula kalian, penolong kalian, pemelihara kalian, penjaga kalian. Maulakum. Fa ni'mal maula, dan Dialah senikmat-nikmatnya maula, sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong, penjaga, pemelihara. Wa ni'man nasir, dan Dialah senikmat-nikmat pembantu yang membantu kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, balillahu maulakum. Tetapi sebenarnya Allah lah maula kalian. Wa huwa khairun nasirin, Dialah sebaik-baik penolong kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dialah maula kalian, dan Dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ditambahkan na jadi maulana. Diberikanlah gelar-gelar untuk manusia. Maulana, Malik al-Saleh contohnya. Arti maulana, Tuhan kami, tempat kami memohon pertolongannya, bantuannya. Maulana. Atau mendengar nama maulana, tinggal tambahkan na, maula asalnya. Tambahkan na, maulana, Tuhan kami. Jadi maula itu diartikan Tuhan. Tuhan itu biasanya yang memelihara, menjaga, menolong, sang budak. Itulah fungsi Tuhan, maula. Dia juga wali. Untuk mendengar nama wali, ya, 9 wali. Seolah-olah mereka lah yang menolong orang-orang beriman, menyebarkan dakwah, masukkan ke Islam. Ya, membantu mereka dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka, disebut wali. Ini bisa disebutkan untuk makhluk, bisa juga disebutkan untuk Allah. Wali murid, karena Dialah yang menolong sang anak, membelanya, membantunya, menjaganya, meliharanya, bayar uang SPP-nya. Kok tak bayar SPP berarti nggak sah jadi wali, cabut ke perwaliannya. Inilah makna maula atau wali secara akar bahasa. Wilayatullah ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'an. Jadi wilayatullah, pertolongan Allah, bantuan Allah, pembelaan Allah kepada hamba-hambanya itu, ya, naw'ani, dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, wilayatun ammah, pertolongan, bantuan, penjagaan yang sifatnya umum. Wilayah ammah, maksudnya adalah wahiyat tasrifu subhanahu wa tadbiruhu li jami'il kainat. Maksudnya wilayah ammah adalah
tasrifu subhanah wa tadbiru jami'il kainat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurus seluruh makhluk. Ya, yang namanya Tuhan kerjanya mengatur, mengurus, memerintah, menjaga. Demikianlah Allah, Dia mengatur seluruh makhluk. Ya, memelihara mereka, menjaga mereka agar tetap eksis. Ya, kalau Anda kata seorang Tuhan menjaga hambanya jangan sakit, diberi obat, diberikan makan yang menyehatkannya, ya, jauhkan dari segala yang membahayakan dirinya. Demikianlah Allah Jalla fi'ula, Dialah wali dan maula seluruh makhluknya. Dia yang mengatur segala urusan makhluknya. Wa taqdiruhu 'ala al-ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Dialah menentukan segala sesuatu terhadap hamba-hambanya. Segala sesuatu baik dia adalah hal yang baik ataupun buruk. Ya, bagi hamba Allah menentukannya. Perbuatan Allah tak ada yang buruk, semua baik. Efek daripada perbuatan Allah ini ada yang dinilai hamba buruk, seperti musibah, bencana, penyakit. Ya, dalam pandangan hamba buruk, di baliknya ada hikmah dan kebaikan. Ya, masukkan dengan takdir sini adalah al-maqdur, efek daripada ya perbuatan Allah dan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang buruk dan yang baik menurut pandangan hamba. Tapi asal muasal sifat qudrah, sifat yakni pengaturan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Bagaimana sakit Ustaz? Baik, baik. Bagi Allah semua tak ada yang buruk. Dengan penyakit itu kadang orang baru dia tahu diri, tunduk kepada Allah. Kalau nggak tak sakit-sakit jadi Fir'aun, cepat dia jadi Qarun, dibuat sakit. Jalla fi'ula. Wa taqdiru 'ala al-ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Apapun ditentukan bagi hamba berupa kebaikan ataupun keburukan. Ini maksudnya adalah ketentuan al-maqdur. Ya, yang ditakdirkannya. Al-maqdi itu maksudnya. Al-maqdi, al-maqdur itu makhluk. Tercipta dia dengan qudratullah, sifat. Qudratullah tak ada yang buruk, semua baik. Tapi al-maqdur, al-maqdi itu yang baik ataupun buruk menurut pandangan manusia hamba. Harus bedakan. Min khairin wa syarrin wa naf'in wa dhurrin. Segala sesuatu yang mendatang manfaat, madarat, itu dia yang mengaturnya. Wa itsbatu ma'anil mulki kullih lillahi ta'ala. Menetapkan semua makna kepemilikan hanyalah milik Allah. Wa annal ibada kullahum tau'u tadbirih. Semua makhluk itu di bawah pengaturan Allah. Enggak kok aku sendiri mengatur diriku. Ya, dalam perbuatan-perbuatan ikhtiariyah engkau atur dirimu sendiri. Tapi tidak semua perbuatan itu perbuatan ikhtiariyah kau bisa memilih. Demam itu pilihanmu. Menggigil pilihanmu. Tak bisa kau pilih. Ya, kulitmu diciptakan hitam legam, hitam manis, sawo mateng, sawo busuk. Apakah itu bisa kau pilih? Tak bisa. Semua di bawah tadbir pengaturan Allah SWT. Orang kafir yang dia dalam akidah memilih kekufuran dengan ikhtiarnya, tapi dalam banyak hal tau'u tadbiri, di bawah pengaturan Allah SWT. Jantungnya siapa mengatur? Nafasnya siapa yang mengatur? Semua anggota tubuhnya yang bergerak bersumber daripada otak, dari kalbunya siapa mengatur? Darah yang mancar pada setiap sudut dari anggota tubuhnya siapa mengatur? Dirinya sendiri. Kalau disuruh kita mengatur diri kita sendiri, ini jantung kau hidupkan sendiri, mati kita. Jantung kita siapa mengatur? Allah. Kalau ada yang sok paten, ya Tuhan, biar kuatur diriku sendiri. Nah, ini jantung kuatur sendiri, mati dia. Tidur istirahat jantungnya selesai, mati dia. Karena dihidupkannya sendiri, di-on-kannya, di-off-kannya. Allahu Akbar. Semua di bawah tadbir, tau'u tadbiri, di bawah kekuasaannya.
mukmin kafir semua. Ya. La khuruja li ahadin minhum an ufudi masyiati, tak ada yang mampu keluar satu orang pun dari mereka ya dari ketentuannya, wa syumuli qudratihi, dari kekuasaannya begitu luas. Datang bencana tsunami, orang kafir tak punya pilihan. Orang mukmin semua tak bisa kita memilih. Tunduk di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibuatnya pasang surut air laut. Ya. Awak mau mancing, surut pula laut tuh. Sampan tak bisa dijalankan. Kenapa? Sampannya di darat. Nunggu dulu air pasang, kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bagaimana kau mengaku kau mengatur alam semesta? Kau tunduk kepada kemauannya. Tunggu dulu 3 jam baru naik air laut, baru. Semua ta'u tadbiri di bawah pengaturannya. Diciptakannya ada orang berambut hitam legam, ada yang berambut pirang. Macam-macam pirangnya pun ada yang kemerah-merahan, ada yang putih. Subhanallah. Diciptakannya uban. Supaya tahu kau sudah tua. Waja'akumun nadhir, datang kepada peringatan. Siap-siaplah berbekal, kau mau mati nih. Mau berpindah ke alam lain. Uban itu kehendak kita atau tak kehendak kita? Siapa yang mengkehendaki di dalam hatinya, ya Allah, cepat aku berubah. Coba angkat tangan. Tak ada. Uban itu tahu tadbiri. Di bawah kekuasaannya dia ngatur. Maunya awak tuh tak usahlah berubah-ubah di Allah. Tapi dia tak mau. Ya. Supaya kau sadar, ini alarm nih. Nah, warning, kau udah berubah. Jangan macam-macam lagi. Tak ada yang mampu merubah ketentuan takdirnya, lepas daripada kekuasaannya, tak mampu. Wa hadza amrun yashmalul mu'mina wal kafir, dan perbuatan ini atau hal ini di mana Allah mengatur segalanya, mendatangkan segalanya, kebaikan, keburukan, itu adalah merupakan perkara yang mencakup seluruh makhluknya, baik mukmin maupun kafir. Semua di bawah pengawasannya, penjagaannya, pengaturannya, pertolongannya. Secara umum semua makhluk Allah tolong. Orang kafir tuh ketika dia melahirkan, siapa nolong? Tuhan-Tuhannya itu menolong dia, Tuhan mamaknya yang menolong, Tuhan anaknya menolong. Coba dulu. Setengah mati dia terhidup mati mengeluarkan bayinya. Siapa yang menolong memudahkan bayi itu keluar? Subhanallah. Ya Allah Jalla wa'ala. Bidan katanya. Bidan yang menolong. Bidan itu hanya sekedar membantu sedikit saja. Tanpa bidan pun orang bisa mengeluarkan bayinya, melahirkan bayinya. Ya atau tidak? Allah yang memudahkan jalan. Subhanallah. Bagaimana rahim bisa membesar, memuat 3 kilo, 4 kilo dari kecil. Subhanallah. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa membuat elastisnya rahim seperti ini? Tak ada. Tapi orang jarang-jarang berpikir hal semacam ini. Sok berkuasa menyembah Tuhan selain Allah.